warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, kita harus yakin bahwa semua doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Karena salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah wa du'auhu mustajabun. Doa-doanya tidak akan ada yang ditolak oleh Allah. Cuma yang menjadi persoalan adalah apakah doa-doa kita akan dituruti oleh Allah sesuai dengan keinginan kita. Dalam kaitan ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, rubama a'taqallahu famana'aka. Terkadang Allah memberimu tapi berupa penolakannya terhadapmu. Wa rubbama mana'aka fa'a'taka. Begitu pula sebaliknya, terkadang Allah menolakmu tapi hakikatnya adalah memberimu. Wa idza kashafa lakal hikmata fil man'i adal man'u ainul ata. Manakala kita dibukakan pintu hikmah oleh Allah, maka kita akan faham dan mengerti bahwa pada hakikatnya penolakan Allah itu adalah wujud pemberian Allah yang terbaik untukmu. Bapak Ibu, di dalam Mutiara Hikmah Syekh Ibnu Athaillah ini ada dua kalimat yang secara lahir kontradiktif atau bertentangan. Bagaimana kita memahami Allah memberi tapi berupa penolakan, menolak tapi hakikatnya adalah memberi. Karena itu, untuk memudahkan memahami kalimat ini, saya akan menceritakan peristiwa nyata. Kebetulan saya ini orang Lamongan pesisir utara itu dikelilingi laut, kecamatannya namanya Paciran. Umumnya orang Paciran ini bekerja sebagai nelayan. Ada salah seorang nelayan, saking kepinginnya berangkat haji, setiap hari beliau nabung sampai akhirnya terkumpul uang 25 juta rupiah dan dibuat daftar haji. Tapi seperti kenyataan sekarang ini, tidak langsung berangkat, harus menunggu sekian tahun lamanya. Begitu pas waktunya berangkat, dilalah nggak punya uang untuk melunasi ongkos naik hajinya. Pemerintah menentukan saat itu 37.500.000 dari 25, berarti kurang berapa? 12,5. Yang jadi pikiran bukan hanya menutup kekurangan ini, tapi tradisinya orang Lamongan, Gresik dan sekitarnya, nek berangkat haji kok nggak syukuran, itu masalah, Pak. Sebab wong sak kampung ngetutno kabeh. Ibu-ibu itu nggawa beras, nggawa gula, nggawa minyak ngoten. Nanti kalau pulang haji datang lagi ngalap barokah doa, membawa hal yang sama. Sehingga kalau berkate ambek oleh-oleh gak imbang ambek gawane, iku ya dadi rasan-rasan. Kodong pasar turi ngene mentolo ya. Nah, terkadang biaya syukuran dan biaya oleh-oleh ini jauh lebih besar daripada ongkos naik hajinya. Akhirnya krono piyambake saking kepingine kapan maneh direwangi utang tonggo kanan kiri, sampai akhirnya bisa ngelunasi plus syukuran dan jagane tuku oleh-oleh. Begitu sampai di Mekah Madinah, ndongone namung setunggal, Pak. Ya Allah, muga-muga engko nek mulih segera bisa napa? Nyaur utang. Syukur-syukur sing disauri gak gelem nrimo, kan ngono.
Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dongo kepingin lunas utangnya, waktu tawaf, waktu itu terjadi musibah, jatuhnya apa? Keren. 100 orang tergencet keren langsung meninggal dunia. 200 orang luka berat dan ringan. Termasuk wong paciran ini dilalah, ditakdirkan selamat gak mati, tapi kupingnya potol siji. Duga keserempet nopo? Saya yakin saat keserempet dan kupingnya potol niku piyambake nangis, ya Allah. Ndonga njaluk lunas utangi, kuping malah potol. Tapi ingat, ketika engkau dibukakan pintu hikmah oleh Allah, maka engkau akan faham dan mengerti bahwa penolakan Allah itu adalah wujud pemberian Allah yang terbaik untukmu. Di mana letak kebaikan dan hikmahnya? Wong kuping podol mesti loro plus yang rumah sakit tambah biaya, kan ngoten hitungane. Tapi ternyata Allah punya rencana di luar kemampuan hambanya. Begitu pulang ke Indonesia, beberapa bulan kemudian Duta Besar Indonesia yang di Arab Saudi, Bapak Agus Miftah Abu Gabriel, mengumumkan bahwa semua orang yang tertimpa jatuhnya keren, terkena musibah yang meninggal dunia, Raja Salman memberikan santunan beberapa ribu rial, kalau dikurskan rupiah hampir 4 miliar. Yang tidak meninggal, luka berat dan ringan termasuk kuping potol siji niki dapat 500 ribu rial, kalau dikurskan rupiah setara dengan 1 miliar 75 juta. Saya membayangkan andai kata syukurane sak oleh-oleh habis 75 juta, itu sudah mewah luar biasa. Masih sisa berapa? 1 miliar. Saya yakin ketika mendapatkan uang sebanyak itu, piyambake tentu nangis maneh, ya Allah kenapa kok gak potol karo, kan ngono. Wong potol siji sakmono kae duwike. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang kami hormati, jauh Allah sudah mengingatkan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan yang menimpa hambanya pasti akan disertai dengan kemudahan, tapi dengan syarat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kalau kita mendapatkan kesulitan, punya masalah, sedang mendapatkan cobaan dan ujian, minta tolonglah kepada siapa? Allah. Bis-sabri, dan dihadapi dengan sabar. Was-shalah, ya ini yang paling penting. Di samping sabar, usaha maksimal. Was-shalah, jangan lupa disertai sholat, doa. Kalau malam kita menggelar sajadah, qila sholatul khala tahajud, memohon kepada Allah. Kalau kita melibatkan Allah di dalam setiap urusan kita, lebih-lebih saat mendapatkan cobaan ujian, maka janji Allah, innallaha ma'as-sabirin, Allah akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Langkah kita akan dibersamai Allah, sehingga bukan kita yang menyelesaikan, tapi Gusti Allah. Bapak Ibu, pernah saya ceramah seperti ini, begitu turun dari podium ada seorang jamaah yang merangkul saya sambil menangis. Ketika itu saya tanya, kenapa Bapak menangis? Apa karena haru mendengar ceramah saya? Dia menjawab, mohon maaf Ustaz, saya menangis bukan karena haru mendengar ceramah jenengan. Loh kenapa? Karena ceramahnya terlalu lama katanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.